Ya, tadi kita sudah bahas bersama tentang bagaimana sih mencari dan mengasah skill. Tadi sudah ada 5 ya, bahwa setiap manusia itu pasti punya skill. Pasti punya skill. Yang kedua adalah Mesti berani mencoba. Iya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus kenali kemenangan-kemenangan kecil di masa lalu. Kecil. Kemudian yang keempat Yang keempat tadi itu adalah bahwa kita mau melakukan sesuatu yang apa sih yang sesuatu tuh ya kamu tuh begitu suka tujuan. sampai ya nggak dibayar pun ya nggak selamanya Mbak Fen. Enggak, tapi saking senangnya itu bahkan sampai dibawa tidur ya seperti tadi Mas Tamrin sampaikan itu kan. Dan yang kelima adalah jangan lupa berdoa, tanya sama yang menciptakan kita. Saya mau nanya poin yang keempat ke Mas harus. Apa? Pernah melakukan apa? Ini karena saking sukanya dengan skill yang dimiliki sampai oke lah gratis saya berikan lah karena emang saya suka. Tapi gitu. sukanya selling deh. Selling, pada gimana itu ceritanya? Ya, yang paling saya suka kan menjual. Iya. Jadi ada pokoknya produk temen itu ya walaupun kita nggak ada untungnya, kita mau buktiin gitu. Ini saya bisa jual. Gitu. Menarik ya. Oke, saya punya rumah nih Mas, aku saya jualin. Di mana alamatnya? Jadi nama orang sales itu minta maaf ya, dulu ada pimpinan saya waktu saya baru kerja. Iya. Dia bilang gini, Tamrin, waktu saya dengar saya sangat tersinggung. Iya. Kalau kamu emang salesman handal, kotoran kamu bungkus, kamu bisa jual. Waktu saya dengar, saya marahnya luar biasa. Karena apa? Ini bos saya ini ngeledek saya. Saya butuh 15 tahun buat pelajarin itu. Sekarang kalau saya mau beli pupuk kandang, mereka sebut harganya. Yang kambing 15.000 Mas. Kalau yang sapi 25.000. Saya bilang, lu ini kotoran lo, mahal bener. Bener. Terus kata abangnya apa? Ya kalau mau ngumpulin sendiri silakan. Gitu. Iya. Emang ya. Iya. Jadi bos saya ternyata omongannya benar. Ya. Walaupun awalnya nyakitin bener. Oh jadi itu karena saking apa sih yang disukai dari menjual itu, kepuasan apa yang dirasakan? Waktu kita menjual, kita tuh cari kebutuhan orang. Nah untuk mencari kebutuhan orang itu kan nggak gampang. Iya. Apa yang dia butuhin sih, terus apa yang kita bisa kasih bantu buat dia untuk mencukupi kebutuhannya dia. Nah, saya teringat dulu omongan dari kakek saya nih, almarhum kakek saya nih. Dia bilang, Tam, kalau lu mau jual barang, kuncinya cuma 2. Apa tuh? Apaan? Lihat perempuan sama anak-anak. Oh, ada dia. Ibu-ibu ya? Iya. Perempuan, kenapa? Karena semua lelaki di dunia ini hanya memberikan buat 2 makhluk itu. Dompetnya hanya terbuka. Luar biasa ya. Buat. Nah, itu benar banget. Dan ternyata benar. Jadi waktu saya cari bisnis, saya tinggal pilih apa yang dibutuhkan wanita ataupun yang dibutuhkan anak-anak. Ketemu dah itu. Ketemunya dan dipilih ketemunya ini. oleh ibunya. Oke, ada telepon, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam Ibu, dengan siapa? Dengan Maria di Pekanbaru. Maya di Garut. Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Oke. Maria di Pekanbaru. Ya, silakan pertanyaannya. Pekanbaru. Iya, di Pekanbaru. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya saya gini, Ikot. Ya. Saya tuh punya bakat seni. Saya tuh suka dengan biola dan televisian dan perfilman gitu. Oke, Mbak, Cuma, televisinya bisa keberanian dikecilkan dulu volumenya karena kita agak susah mendengar suaranya. Oke deh. Ya, oke. Jadi punya bakatnya di bidang seni. Ya, oke. Silakan. Sudah? Oke. Ya, jadi saya tuh gimana ya? Sekarang ini punya kendala bagaimana untuk benar-benar saya tuh konsekuen fokus terhadap bakat ini. Masalahnya apa? Masalahnya gini. Masalahnya juga masalah waktu. Waktu dan juga modal nih ceritanya nih. Ya. Saya suka sekali dengan biola. Ketika saya pernah belajar biola itu saya merasa lapangan. Cuma saya belum punya biolanya gitu. Jadi ya tolong bantu ya Pak untuk bisa memotivasi saya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Wah, itu udah gigi loh. Belajar biola tapi belum pernah punya biolanya. Kita akan bahas setelah break ini dulu ya, Coach. Bagus sekali ya. Ini menarik sekali ya. Dan itu sudah menunjukkan bahwa sudah tahu ini passionnya, skillnya apa. Dan sekarang bagaimana caranya untuk mewujudkan. Butuh 10.000 jam. Kita akan kembali, kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap di Motivator.
Baik, kita masih kembali dan tema kita adalah bagaimana mengenali skill dan mengasahnya. Tadi sudah dapat bocoran ya, kalau Anda misalnya punya bakat berjualan atau ingin tahu bakatnya, coba Anda lihat. Kalau Anda bisa melihat kebutuhan orang, terutama perempuan dan anak-anak, Anda berasa bisa memenuhinya, berarti barangkali Anda mempunyai bakat menjual. Oke, dijawab dulu Coach tadi pertanyaan yang dari Pekanbaru itu mengenai pengen punya bakat, tapi itu mas kendalanya, biaya, belum punya biolanya. Sayang sekali ya, memang di Indonesia saya rasa banyak teman-teman yang seperti ini, Mas Tamrin. Kita cuma bisa menghela nafas nih kalau seperti ini kan ya, karena merasa punya passion. Mungkin kalau dia melihat orang main biola di TV, aduh. Dia main merasa lega, merasa bahagia. Pernah main nggak tapi? Main, kan dia latihan kursus tapi belum punya biolanya. Tapi belum punya biolanya. Ya nambung ya, nambung ya. Dan ini hal yang sangat penting juga, kalau memang punya passion seperti itu, mulai hari ini kamu ketemu dengan siapapun, sampaikan impianmu, aku mau menjadi seorang pemain biola profesional. Dan kamu tidak pernah tahu siapa yang akan disuruh oleh Sang Pencipta itu untuk membantumu. Oke, jangan lupa poin kelima itu ya, yang paling penting justru. Iya, jadi banyak orang tuh ya, dia merasa kalau dia sudah punya impian, dia menemukan passionnya, dia keep sendiri. Ya, nggak ada yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang bisa berhasil seorang diri. Mas Tamrin bisa seperti ini, Mbak Feni bisa seperti ini kan karena ada orang-orang yang pernah menolong kita di masa lalu ya Mas ya. Nah, salah satunya adalah key-nya. Mulai hari ini janji, kalau memang betul-betul kamu itu sangat mau menjadi pemain biola profesional, maka harus ada janji nih. Janjinya adalah mulai hari ini, bertemu dengan siapapun, nama saya Eloy, saya mau menjadi pemain biola profesional. Tolong doakan saya. Oke, nama saya Feni. Saya suka ngomong. Mas Tamrin, boleh dong dikasih tips-tips suksesnya bagaimana? Kan kadang-kadang masalah kendala biaya itu ada. Tapi apa yang membuat Mas Tamrin terus maju dengan keyakinan bahwa kita punya skill dan itu harus terus diasah? Yang paling penting tadi, Mas, harus sabar. Sabar. Sabar yang paling nomor satu. Habis sabar terus kita tekun, ngejalaninnya. Terus habis tekun telaten. Habis telaten, setelah itu baru kita serahkan, kita tawakal dan berdoa. Jadi berusaha. Iya, terus terang waktu saya mulai, saya punya pensiun berapa sih? 12 tahun, tapi kalau compare sekarang, buat satu mobil aja nggak cukup, Mbak. Tapi saya yakin itu harus saya mulai dari situ. Dengan pergi ke pasar. Iya, dengan pergi ke pasar. Tapi begitu kita jalanin, nanti kita ketemu orang. Nah, tadi Mas bilang itu, kita ketemu orang, kita sharing. Nah, dari situ nanti ternyata begitu kita kenalan di mana ada orang bank. Betul. Orang bank tertarik dengan bisnis kita. Dia bilang, tolong bisa bikin proposalnya gitu. Betul. Kita ngobrol-ngobrol sekali dua kali ketemu ngopi. Terus tahu-tahu mereka bisa kasih yang disebutnya UMKM. Tapi kita nggak pernah tahu dari mana. Jadi kalau punya impian, punya skill, punya passion, kita jangan disimpan sendiri. Kalau disimpan sendiri ya susah ya. Nah, Mbak Fen, tapi ini ada hal yang penting. Yaitu? Oleh karena banyak orang tidak men-sharingkan passion atau impiannya karena merasa kalau nanti gagal tidak tercapai, itu malu. Nah, ini teman-teman mesti dengarkan ini ya. Bahwa sebetulnya kalau Anda sudah menyampaikan impian, cita-cita Anda kepada orang lain, lalu Anda berusaha mencoba sekuat tenaga dan gagal, lalu Anda itu diomongin oleh tetangga, jangan pikirkan itu. Karena tolong dengarkan ini. Orang kalau dia punya visi, punya impian, punya cita-cita, dia pasti tidak punya waktu untuk membicarakan kegagalan orang lain. Karena jangankan membicarakan kegagalan orang lain, Mas Tamrin, untuk mengejar impiannya pun tidak cukup waktu. Itu sebab kalau ada tetangga yang ngomongin, teman-teman ngomongin, jangan pernah dengerin. Karena orang yang ngomongin orang lain, apalagi kegagalan orang lain, pasti orang yang tidak berkualitas. Kenapa? Karena dia tidak punya impian. Buat apa mendengarkan orang-orang seperti mereka? Jadi sharingkan saja, sampaikan saja. Tadi Mas Tamrin mungkin karena sharing dengan teman-teman di pasar, ternyata ada orang bang. Ternyata ada orang yang pernah memikirkan visi yang sama, impian yang sama sebelumnya. Lalu jangan coba ini loh, karena ini udah pernah saya coba dan segala macam. Jadi memang
harus sabar, tabah, dan udahlah nggak usah dengerin yang orang lain mau ngomong apa, yang penting kan kita bagaimana. Iya. Mas Samrin sukses terus ya untuk bisnisnya. Sukses ya Mas ya. Ini saya mesti beli satu nanti buat anak saya. Coach Eloy, terima kasih untuk sharingnya juga hari ini. Sukses untuk Mbak Feni juga ya. Tuntas sudah sayang sekali ya, waktunya sudah habis, tapi Tuntas sudah motivator kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi Anda melalui telepon maupun SMS, dan kami mohon maaf jika tidak semua bisa kami jawab. Namun bagi Anda yang ingin berbagi cerita dan melontarkan pertanyaan, silakan kirim ke akun Facebook kami di motivatok.sindotv@yahoo.co.id dan Twitter kami di @motivatok. Dan tidak lupa follow Twitter Coach di @eloyzaluku atau dapat kunjungi di www.eloyzaluku.com. Jangan lupa saksikan Motivatok Kamis depan dengan narasumber dan tema yang beragam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Feni Rose, selamat malam dan salam Motivatok.